Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 Fikih Kontemporer, dosen pengampu Umi Nenek Julir LCMAG, dan yang beranggotakan yaitu saya sendiri Devi Oktavia dengan NIM 1911110023, dan rekan saya yaitu Media Rianda dengan NIM 1911110073. Di sini kami akan membahas tentang hijab. Pengertian hijab itu sendiri yaitu pengertian hijab secara bahasa. Hijab menurut Kamus Al-Mujman Al-Wasit memiliki makna sebagai berikut. Pertama, komis sejenis jubah. Yang kedua, kain yang menutupi seluruh badan. Ketiga, khimar atau kerudung. Dan empat, pakaian atasan seperti milhafah, selimut. Semisal selimut dibaca kerudung yang dipakai seorang wanita untuk menutupi tubuhnya. Sedangkan hijab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kerudung lebar dan dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada. Sedangkan kerudung berarti kain penutup kepala perempuan. Dan dalam bahasa Arab, hijab memiliki arti sebagai kain lebar yang diselimutkan ke pakaian luar yang menutupi kepala, punggung, dan dada yang bisa dipakai wanita ketika keluar dari rumahnya. Pengertian hijab secara istilah menurut Ibnu Hazm, hijab adalah pakaian yang menutupi seluruh badan, bukan hanya sebagiannya. Menurut Ibnu Katsir, hijab adalah semacam selendang yang dikenakan di atas khimar yang sekarang ini sama fungsinya dengan izar atau kain penutup. Dan menurut Syekh bin Baz, hijab adalah kain yang diletakkan di atas kepala dan badan di atas kain atau dalaman. Jadi, hijab adalah kain yang dipakai perempuan untuk menutupi kepala, wajah, dan seluruh badan. Sedangkan kain untuk menutupi kepala disebut khimar. Jadi, perempuan menutupi dengan hijab kepala, wajah, dan semua badan di atas kain. Beliau juga mengatakan bahwa hijab adalah kain yang diletakkan seorang perempuan di atas kepala dan badannya untuk menutupi wajah dan badan, sebagai pakaian tambahan untuk pakaian yang biasa dipakai keluar rumah. Pada dasarnya, hijab berbeda dengan kerudung. Kerudung merupakan kain yang digunakan untuk menutupi kepala, leher, hingga dada. Sedangkan hijab meliputi keseluruhan pakaian yang menutup mulai dari kepala sampai kaki kecuali muka dan telapak tangan, hingga pergelangan tangan. Sehingga seorang yang mengenakan hijab pasti berkerudung, tapi orang yang berkerudung belum tentu hijab. Adapun juga pengertian hijab, khimar, dan jilbab. Secara bahasa, hijab artinya penutup. Secara istilah, hijab adalah sebagaimana dijelaskan Manu Al-Munawi bahwa hijab adalah kepala segala yang menutupi sesuatu yang dituntut untuk ditutupi atau terlarang untuk menanggapinya. Di antara penerapan maknanya, hijab dimaknai dengan adsyir atau penutup, yaitu yang menghalangi sesuatu agar tidak bisa terlihat. Demikian juga al-bawab, pintu, disebut sebagai hijab karena menghalangi orang untuk masuk. Asal maknanya, hijab adalah entitas untuk yang menjadi penghalang antara dua entitas lain. Menurut At-Taufiq Al-Muhimmat At-Tarib. Dengan demikian, hijab muslimah adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang dituntut untuk ditutupi sebagai seorang muslimah. Khimar adalah pakaian untuk perempuan, artinya kerudung. Sebagai ahli bahasa mengatakan, khimar adalah menutupi kepala perempuan, jamaknya akmarah atau kumur atau khimiri. Sedangkan hijab menurut Ibnu Katsir adalah ridho, selendang untuk menutupi bagian atas yang dipakai di atas khimar. Ini adalah pendapat Ibnu Maksud. Kriteria hijab yang baik menurut syariat, hijab bukanlah berarti merendahkan martabat wanita, melainkan meninggikannya serta melindungi kesopanan dan kesuciannya. Hijab yang sesuai dengan syariah apabila memenuhi syarat-syarat berikut.
menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri yang orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua yaitu bukan berfungsi sebagai perhiasan, yang dijelaskan bagaimana dalam surat An-Nur ayat 31. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya ketika jilbab dan pakaian wanita dikenakan agar aurat dan perhiasan mereka tidak nampak. Maka tidak tepat ketika menjadikan pakaian atau hijab itu sebagai perhiasan, karena tujuan awal untuk menutupi perhiasan menjadi hilang. Banyak kesalahan yang timbul karena poin ini terlewatkan, sehingga seorang merasa sah-sah saja menggunakan jilbab dan pakaian indah dengan warna-warni yang lembut, dengan motif bunga yang cantik dihiasi dengan benang-benang emas dan perak, atau meletakkan berbagai pernak-pernik perhiasan pada jilbab mereka atau pada hijab mereka. Yang ketiga yaitu kainnya harus tebal, tidak tipis. Rasulullah SAW bersabda tentang dua kelompok yang termasuk ahli neraka, dan beliau belum pernah melihatnya. Yaitu ada hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan bahu dan punggungnya, dan rambutnya disasak seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian. Banyak wanita muslimah yang seakan-akan hijab, namun pada hakikatnya tidak hijab, karena mereka memakai jilbab yang berbahan tipis dan transparan, dan bahkan memakai baju ketat bak telanjang. Yang keempat, tidak diberi wewangian atau parfum. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Terdapat hadis-hadis yang menunjukkan larangan seorang wanita menyerupai laki-laki atau sebaliknya, tidak terbatas pada pakaian saja. Salah satu hadis yang melarang penyerupaan pada masalah pakaian adalah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan berhijab bagi wanita atau bagi para muslimah. Hijab itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul, yang telah dijelaskan pada Quran surat Al-Ahzab 36. Hijab itu ifah atau kemuliaan, dan dijelaskan juga pada Quran surat Al-Ahzab 59. Hijab itu kesucian. Hijab itu pelindung bagi para muslimah. Hijab itu takwa. Hijab itu iman. Hijab itu perasaan cemburu. Dan itulah materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Media Rianda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medi Arianda, ingin melanjutkan presentasi dari saudari Devi Octavia, yaitu melanjutkan pemaparan dari D menurut hadis. Dalam hadis disebutkan bahwa pada suatu hari Jabir bin Abdullah bersama Rasulullah menuju rumah Syekh Nina Fatimah. Sesampainya di pintu rumah, Rasulullah mengucapkan salam dan meminta izin kepada putrinya untuk masuk sambil
memberitahu bahwa dia bersama Jabir bin Abdullah. Sayyidina Fatimah meminta beliau untuk menunggu sebentar karena pada waktu itu beliau dalam menutup rambutnya. Setelah Sayyidina Fatimah menutup rambutnya, Rasulullah dan Jabir masuk ke rumah Sayyidina Fatimah. Rasulullah melihat wajah putrinya pucat dan kekuningan-kuningan. Kemudian bertanya, "Mengapa hal ini terjadi?" Sayyidina Fatimah menjawab bahwa wajahnya pucat karena rasa lapar benderanya, yaitu manfaat hijab bagi kesehatan. Wanita cenderung lebih besar resikonya dibandingkan pria untuk terserang penyakit kulit seperti kanker kulit jika terlalu sering terpajan oleh sinar matahari yang banyak mengandung sinar UV pada pukul jam 9 sampai jam 16. Dengan menutup aurat menggunakan jilbab atau hijab dan khimar kekufur, maka kulit dan rambut akan terjaga dan kemungkinan terkena kanker itu menjadi lebih kecil. Begitu juga dengan rambut yang menutup oleh khimar atau kerudung atau hijab akan lebih sehat, yang lebih halus dibandingkan dengan rambut yang selalu terkena sinar matahari, karena memang sinar matahari dapat membuat rambut kita menjadi rusak. Rambut yang terlindung tidak akan mudah patah, memerah, dan bercabang. Yang terakhir yaitu cara merawat hijab. Berikut ini yang ada beberapa hal, yaitu ada 4. Yang pertama, untuk jenis kerudung dan hijab, jangan pernah mencucinya dengan mesin cuci karena akan merusak dekstron atau busa kepala. Untuk hijab yang bermodel